Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hamka Rizky bersama rekan-rekan saya. Saya Rosadiang Fioktabella Putranjani. Saya Sofia Ayu. Saya Ananda Gina. Saya Elza Nur Fauzia. Saya Mayastika Aliviana Ramdiani Simulyana. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil tugas kami tentang teori negosiasi muka atau face negotiation theory. Nah, mungkin penjelasan lebih lanjut akan dibahas oleh rekan-rekan saya. Berikut penjelasannya. Kami akan menjelaskan mengenai face negotiation theory atau teori negosiasi muka. Yang pertama, saya akan menjelaskan atau memperkenalkan seorang profesor komunikasi yang bernama Stella Ting-Tumei. Stella Ting-Tumei lahir di Hong Kong pada tahun 1952. Dia merupakan seorang profesor komunikasi di California State University. Dia mengembangkan teori negosiasi pada tahun 1985 dan memberikan pemahaman terkini dari teks negosiasi teori pada tahun 1998. Teori ini menjelaskan mengenai bagaimana orang dari kebudayaan yang berbeda mengelola muka untuk mengatasi konflik tersebut. Yang B ada konflik teori negosiasi muka. Asumsi teori muka adalah fenomena universal bagaimana kita dapat menafsirkan makna terletak pada muka dan bagaimana kita dapat memberlakukan freshwork berbeda dari satu komunitas budaya ke yang berikutnya. Yang pertama, ada orang dalam semua budaya berusaha mempertahankan dan bernegosiasi wajah dalam segala situasi komunikasi. Yang kedua, ada konsep muka terutama bermasalah pada emosional. Yang ketiga, dimensi variabilitas budaya dan individualisme, kolektivisme, dan jarak kekuasaan kecil atau besar membentuk orientasi, gerakan, isi, dan gaya freshwork. Yang keempat, ada individualisme, kolektivisme, membentuk preferensi anggota untuk dapat berorientasi dengan freshwork lainnya. Yang kelima, ada kecil atau besar jarak kekuasaan, membentuk preferensi anggota untuk freshwork berbasis horizontal melawan freshwork berbasis vertikal untuk preferensi anggota. Dan yang terakhir, ada dimensi variabilitas budaya. Ada beberapa matriks muka, yaitu yang pertama adalah orientasi muka. Contohnya seperti muka diri, muka lain, dan muka sama. Yang kedua yaitu gerakan muka. Contohnya seperti muka saling bergerak, yang kedua yaitu saling bergerak defensif, dan yang ketiga adalah saling menghadapi kehancuran. Yang ketiga yaitu strategi interaksi freshwork, terdiri dari freshwork pencegahan dan restoratif. Yang keempat yaitu konflik gaya komunikasi. Contohnya menghindari, mendominasi, mengintegrasikan, kompromi, dan mewajibkan. Yang terakhir yaitu domain konten muka. Contohnya seperti muka otonomi, muka inklusi, muka persetujuan, muka kehandalan, muka kompetensi, dan muka moral. Proposisi teoritis tingkat budaya terdiri dari model negosiasi muka dan hasil pengujian SEM dari negosiasi muka. Teoritis tingkat individu terdiri dari tingkat asumsi individu dan proposisi individu level. Konflik teori negosiasi muka terdiri dari penelitian emosi faceword, penelitian situasional faceword, dan juga penelitian mutasi faceword. Hu menjelaskan dua konseptualisasi muka Cina yaitu Lin dan Minzu. Lin adalah muka moral yang mendasari dan melibatkan gagasan diinternalisasi seseorang atau standar malu, integritas, kehinaan, dan masalah kehormatan. Minzu di sisi lain adalah muka sosial eksternal yang melibatkan pengakuan sosial, posisi, kekuasaan, dan pengaruh. Mungkin itu saja penjelasan dari kelompok kami. Semoga bermanfaat bagi teman-teman. Kurang dan lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.